Daerah mana? Saya harus nentuin wilayahnya. Dari 23 kecamatan. Masyarakatnya mau kayak di Kerawang, oke Pak, udah rumahnya bikin tanggul aja. Mungkin yang masyarakatnya masih ada budidaya kampung-kampungan itu ada Cikarang Timur, Cikarang Pusat itu sebagian. Cuman banyaknya sudah pulang. Karena kan di Papua Ini juga di kota. Saya berarti 120 miliar tuh 3 kabupaten kota. Tambahin ya. Sama ini Pak Guru, kemarin saya udah bicara dengan beliau, memang mekanismenya belum jelas. Kan kita ada, itu kan pemisahan itu untuk Rumahnya di dalam Pak, ada daerah kan Pak. Ke Wali Kota Bekasi, rapatnya konteksnya dalam hal apa spesifiknya? Ya, pertama kita berkomitmen menyelesaikan di hulu. Dan di hulu saya dengan Bupati Bogor sudah memiliki progres yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Karena ini kan kita ini jangan suka menyelesaikan masalah musiman. Ketika musim banjir hanya beberapa kegiatan kita buat, setelah sudah kita hilang lagi. Saya mau konsisten menyelesaikan. Puncak itu menjadi kawasan hutan terbaik, kawasan perkebunan yang memiliki daya serap air yang baik. Yang kedua, kita berkomitmen membenahi seluruh bentang aliran sungai. Karena aliran sungai yang dari Puncak sampai ke Bekasi itu kan di perjalanannya banyak sekali hambatan. Ada pembangunan pemukiman, pembangunan kawasan, dan kemudian sisa-sisa kerukan tanahnya lari ke sungai. Kan itu harus dibenahin. Terus yang ketiga, sekarang di sini, ketika di sini saya menemukan dua hal yang mesti dilakukan menurut saya. Satu, normalisasi sungai melalui pengerukan dan pelebaran. Yang kedua, daripada relokasi warga, itu memerlukan waktu lagi. Nanti kalau musim kemarau nggak mau lagi relokasi. Apalagi misalnya banjir ini 5 tahunan. Maka saya menawarkan konsep rumah panggung seperti di Malang. Dan tadi saya sudah menyepakati ada 1.000 rumah dalam hitungan saya yang akan diperbaiki. Dan Pemprov menyiapkan 40 miliar untuk pembangunan rumah panggung. Dan selanjutnya Pak. Yang 1.000 rumah tadi. Ya kalau ingin ideal, satu rumah 150 juta itu udah bagus loh. Berarti 150 miliar. Gitu loh, nggak ada soal. Dan kemudian nanti nggak boleh sendiri-sendiri. Misalnya 30 juta ukurannya sekian, bentangnya sekian, ketinggiannya sekian. Nah, biar rapi dan tertata. Jangan kalah sama kampung adat. Kampung adat juga kemudian diadopsi menjadi rumah-rumah yang mewah tuh, yang dikembangkan oleh para pengembang, kan bagus-bagus tertata. Nah, kita saatnya hari ini menata perkampungan-perkampungan kumuh menjadi pengampungan yang tertata. Ya, kalau menurut saya sih penanganan banjir hari ini relatif untuk di Jabar ya, relatif sigap. Para wali kotanya sigap, para bupatinya juga sigap. Dan saya mengorkestrasi mereka dalam setiap hari, serta terus memberikan motivasi. Dan hari ini juga kita berucap terima kasih ya. Teman-teman warganet juga memberikan supporting. Banjir hari ini mereka semuanya menyadari bahwa ini kesalahan tata kelola. Tidak saling menyalahkan satu sama lain, dan saatnya kita mengevaluasi. Terus menyampaikan ucapan terima kasih ya pada seluruh warga yang hari ini tetap bersabar ketika menghadapi musibah, dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh relawan yang membantu berbagai kegiatan musibah ini sehingga para orang yang mendapat musibah mengalami keringanan. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih pada jajaran TNI Polri yang memberikan supporting terus berbagai kegiatan sehingga seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Penyelesaian secara sistemik apa yang sudah disampaikan Pak Menko, ya, PMK dan Menko Kempraswil, saya kira sejalan dengan apa yang hari ini Pak Gubernur lakukan. Ya, Pak Gubernur langsung action terkait dengan bagaimana menangani tata guna lahan yang ada di hulu. Pak Gubernur juga nanti akan mendorong pusat untuk membuat embung yang ada sebelum masuk ke Kali Bekasi. Nah, kemudian terkait dengan tentu warga, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perumahan, bahwa akan ditawarkan untuk melakukan relokasi. Tentu banyak cerita yang kemudian banyak hambatan.
ya terkait dengan rumah adalah cerita, rumah adalah kenangan, rumah adalah sesuatu yang jiwa raga. Rumahku adalah surga. Nah, rumahku adalah surgaku ya. Jadi artinya salah satu solusinya adalah membuat rumah panggung. Nah, ini tentu pemerintah akan memberikan subsidi. Tadi konsepnya Pak Gubernur adalah kita akan membangunkan rumah itu gelagarnya sampai 2,5 meter. Sehingga nanti dengan anggaran yang ada 40 juta per rumah dari provinsi, nanti 30 juta rumah dari Kota Bekasi, dan kemarin dari Kepala BNPB juga menyatakan bagi yang rumah dalam kondisi rusak berat dan kemudian direlokasi berat itu juga mendapatkan 60 juta. Jadi nanti warga akan disiapkan anggaran minimal 130 juta. 130 juta. Nah, nanti 130 juta sampai mana? Tetapi yang jelas mereka gelagarnya adalah setinggi 2,5 meter. 2,5 meter. Aman itu sudah. Sehingga dengan ketinggian 2,5 meter, air sudah tidak lagi, warga menjadi aman. Alat-alat rumah tangga yang hari ini jebol, rusak, nggak bisa dipakai lagi, kalau berada di lantai 2,5, mereka akan lebih sejahtera. Dan tidak mungkin tidak terjadi itu tadi orang miskin yang baru, kemudian bertambah lagi mungkin nanti ada orang miskin ekstrim hanya karena kemudian setiap 5 tahun harus mengalami banjir. Ya belum lagi itu tadi rasa ketakutan, kecemasan, itu saya kira sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Provinsi. Lokasi berapa yang rumahnya ini? Yang kita daripada relokasi nanti banjir lagi. Yang dipilih-pilih Kan masalahnya orang yang gedong itu rumahnya yang udah kena banjir. bukan yang warga-warga yang mau melakukan perubahan. Kalau yang nggak mau jangan dipaksa. Apa orang Bekasi udah kayak Jadi penanganan banjir hari ini relatif untuk di Jabar ya, relatif sigap. Para wali kotanya sigap, para bupatinya juga sigap, dan saya mengorkestrasi mereka dalam setiap hari, serta terus memberikan motivasi. Dan hari ini juga kita berucap terima kasih ya, teman-teman warganet juga memberikan supporting. Banjir hari ini mereka semuanya menyadari bahwa ini kesalahan tata kelola. Sesepuh. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.